Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Noviani, mahasiswi PPG dalam jabatan periode 3 tahap 3 tahun 2025. Asal LPTK Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga dengan NIM 95202552K. Saya berasal dari SDS Mekar Tanjung, Jakarta Utara. Hari ini saya akan melakukan praktik pembelajaran dengan materi hak dan kewajiban. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Ya, udah rapi ya sekarang ya. Sudah lengkap seragamnya belum? Oke, udah siap untuk belajar? Ya, seperti biasa, kita doa. Dimohon untuk israf. Silakan pimpin doanya. Anak pintar, siap, siap berdoa. Oke, seperti biasa kita menyanyikan lagu wajib nasional. Sudah hafal kan Garuda Pancasila? Sudah. Ya, semuanya berdiri. Sudah siap? Dimulai ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku akan dukung. Silahkan duduk kembali. Ini absen sebentar dulu ya, Nang. Yang dipanggil namanya, silakan jawab hadir. Ahmad Mubashir. Hadir. Aira Putri. Hadir. Alessa Cordelia. Hadir. Alhamdulillah ya, hari ini kita masuk semua. Oke. Untuk biar semangat, kita tepuk semangat dulu ya. Yuk, tepuk semangat. Ya, kita sekarang Bu Dini mau tanya dulu nih sama kalian nih. Pembelajaran yang kemarin kalian masih ingat tidak? Ya, tadi kita sudah bernyanyi. Nah, sekarang Bu Dini tanya nih, apakah kalian mengerjakan tugas gak nih dari yang kemarin-kemarin diberikan sama bu gurunya? Mengerjakan tugas tidak? Ya, sekarang kalau mengerjakan tugas itu hak atau kewajiban? Siapa yang tahu itu hak atau kewajiban? Mengerjakan tugas? Coba. Tugas dari guru itu wajib. Nanti kan Bu Dini ini. Wajib itu harus kita lakukan. Ya, jadi nih kita kan udah belajar nih ya. Kamu udah tahu belum tentang hak dan kewajiban? Hari ini Bu Dini mau belajar tentang ngasih tahu kalian nih tentang hak dan kewajiban. Kita bahas lagi apa sih artinya hak, apa sih artinya kewajiban. Nah, tujuan kita apa nih? Tujuan kita belajar untuk tahu hak dan kewajiban ya. Nanti supaya kalian peserta didik tahu nih kegiatannya atau perilaku dari kewajiban. Apa saja sih nanti kita belajar sama-sama. Hak itu apa? Kewajiban itu apa? Nanti kita belajar dari lingkungan rumah atau lingkungan keluarga. Nanti setelah rumah kita membahas ke lingkungan sekolah. Ya, paham semua? Ya. Nanti kita perdalam lagi nih. Bu Dini bilang kalau kewajiban itu apa? Kalau kamu tahu, kamu harus menjawab. Sudah nggak kalian lakukan kewajiban di rumah? Sudah. Contohnya? Bantu ibu. Itu wajib atau hak? Wajib. Ya, wajib. Kalau misalkan kita
dapat makan. Itu berarti kewajiban kita atau hak? Ya, itu hak di dalam rumah ya. Nah, ini ada gambar nih Bu Dini. Kalian kelihatan tidak? Kita baca sama-sama. Contoh hak dan di rumah. Ada apa aja sih nih haknya, coba siapa yang tahu? Baca sama-sama. Setiap berhak. Nih, ada setiap anak berhak mendapatkan kasih sayang. Berarti ini hak di mana? Di rumah. Pintar, hak di rumah. Sama-sama dibaca. Ya, kewajiban anak harus belajar dengan giat di rumah. Ketiga, gambar ketiga apa tuh? Ya, hak semua anak berhak mendapatkan pendidikan yang baik. Kita berhak nih dari keluarga kita mendapatkan pendidikan, yaitu pendidikan apa dari kecil? Pendidikan apa tuh kalau kamu di rumah sebelum sekolah? Ada yang tahu? Pendidikan perilaku kita, sifat kita, sikap kita, ya kan? Kalau misalkan kita masih kecil nih, terus kita berantem. Nah, sama orang tua kita dilarang atau dibiarkan? Nah, itu termasuk hak pendidikan. Jadi kita tahu yang mana yang boleh dilakukan sama yang mana yang tidak boleh dilakukan. Yang terakhir kewajibannya silakan dibaca. Sekarang kamu cinta nggak sama orang tua kamu? Cinta. Sayang tidak? Sayang. Apa yang kalian sudah lakukan untuk orang-orang yang kalian sayangi di rumah? Ya, selain membantu apalagi tuh? Bagus. Ya, menyayangi. Terus apa lagi? Biasanya kan adik sama kakak berantem. Nah, kewajiban kita harus berantem atau tidak sih? Ya. Jadi harus saling menyayangi, harus saling melindungi ya. Oke. Nah, ini tadi kan kita udah belajar tentang, udah Bu Dini kasih tahu nih. Kalian udah tahu kan kewajiban apa aja, ya nggak? Nah, Bu Dini pengen kalian itu bikin kelompok. Tapi duduknya udah seperti ini aja ya. Kelompok 1, ini kelompok 2, dan sebelah sana kelompok 3. Oke, nanti kita bikin kelompok. Di dalam kelompok itu ada pembahasan juga. Nanti kita ada kuis atau permainan juga ya. Supaya kalian senang gak nih? Nah, tapi sebelumnya kita belajar dulu nih ya. Kan Bu Dini udah bilang nih kewajiban tuh apa sih? Nah, siapa yang tahu kalau kewajiban? Ada yang tahu nggak arti dari kewajiban? Sesuatu yang apa tuh kemarin? Coba Israf. Sesuatu yang harus kita lakukan seperti membantu orang tua, ya. Ya. Menghormati keluarga dan keharmonisan rumah. Oke, tepuk tangan dong buat Israf. Ya. Jadi arti dari kewajiban ya adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Itu adalah inti dari kewajiban. Nah, intinya itu. Oh iya, wajib. Seperti salah satunya ada sholat gak? Nah, sholat itu wajib atau sunnah? Sholat ada yang wajib, ada juga yang sunnah. Tetapi kita terbagi lagi, sholat wajib ada berapa? 5. Nah, itulah yang wajib kita kerjakan. Kalau kita kerjakan, kita mendapatkan pahala. Kalau tidak kita kerjakan, kita mendapatkan. Kamu udah tahu tuh. Jadi harus dilakukan. Contohnya adalah seperti membantu orang tua, belajar dengan giat, dan menghormati keluarga demi keharmonisan
rumah. Ya. Jadi kita membantu orang tua ada. Lanjut lagi nih. Tadi kan kewajiban, sekarang adalah hak. Oke? Bu Dini minta siapa satu orang yang mau baca arti dari hak? Oke, Salvino. Ya. Ya, tepuk tangan buat Salvino. Karena Salvino udah tidak malu-malu ya kan. Nah, jadi intinya kalau patokannya tuh gini. Oh iya, hak itu adalah sesuatu yang harus kita terima, ya. Kita udah melakukan apa nih? Kewajiban kita. Lalu kita mendapatkan hak. Nah, itu adalah arti dari hak. Yuk sama-sama. Hak adalah sesuatu yang oke, sudah. Oke, jadinya udah tahu kan hak dan kewajiban. Nanti kalau ditanya sama mama, ditanya sama papa, ih kok sekarang rajin ya beres-beresin rumah, cuci piring, nyapu. Jawabannya apa? Ya, iya dong Ma, karena ini kan kewajiban aku sebagai seorang anak. Oke? Bisa kayak gitu di rumah? Jangan tiba-tiba kamu misalnya nyuci piring nih, diginin sama mamanya, ih Safia pinter banget sekarang rajin, ih apa sih udah ditinggalin. Nah itu boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh ya, jadi harus jawabnya yang sopan. Iya dong Ma, aku kan ini kan kewajiban aku sebagai anak mama biar aku disayang gitu. Nanti mamanya tambah sayang apa tambah benci? Nanti tambah sayang, ih Safia pinter banget nih 5.000 nih gitu. Mau kan dikasih uang kan? Tapi ingat, kalau mengerjakan kewajiban harus dari hati yang ikhlas. Jangan biar aku dapat goceng dapat 2.000 gitu, nanti totonya ngerjain hanya demi uang. Tidak boleh ya. Nah, Bu Dini mau jelasin nih, antara hak dan kewajiban ada keterkaitannya, ada hubungannya. Apa sih hubungannya? Di mana memenuhi kewajiban membuat kita layak mendapatkan apa? Mendapatkan hak. Jadi kita layak nih, ya, kita layak mendapatkan hak. Terus menciptakan keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Kenapa sih dia seimbang? Karena gini, coba kamu pikir, kalau kamu sudah mengerjakan kewajiban, terus tidak dapat hak, itu seimbang atau tidak? Tidak seimbang. Nanti yang ada tidak harmonis di rumah, di sekolah, ataupun di lingkungan masyarakat, itu tidak harmonis ya. Sekarang udah tahu tentang hak dan kewajiban. Oke. Di sini ada gambar nih, hak anak di dalam keluarga. Kelihatan nggak yang di belakang? Coba kelompok 1. Gambar pertama, sebutkan kelompok 1. Coba. Ayo, kelihatan nggak? Hak anak di keluarga ada cinta, ada perlindungan, ada pendidikan, dan juga ada permainan. Jadi kita sebagai anak bisa nih mendapatkan cinta, ini adalah hak kita di dalam keluarga. Nah, kita mendapatkan cinta, terus mendapatkan perlindungan. Bu, apa sih perlindungan? Kalau kamu jatuh, kamu dilindungi atau tidak? Dilindungi. Kalau kamu bertengkar, kamu dilindungi tidak? Dilindungi. Tetapi kalau memang kamu yang salah, pasti kamu akan dikasih tahu, dijelasin kalau ini tidak boleh dilakukan. Nah, ada juga pendidikan. Seperti yang tadi Bu Dini bilang, kamu bisa mendapatkan pendidikan sekolah kamu, ya kan? Terus pendidikan apa lagi? Pendidikan sikap dan sifat yang baik, ya, yang diajarkan oleh
orang tua. Lalu mendapat hak permainan. Nggak mungkin kan kita tidak bermain di rumah? Ya nggak? Pasti bermain. Nah itu bermain itu adalah hak kamu. Ya, anak-anak mendapatkan waktu bermain untuk bersenang-senang. Oke. Udah tahu? Udah hafal? Nanti kalau ngerjain tugas bisa? Benar bisa. Coba ya, kita mau berubah lagi di kewajiban anak di rumah. Tadi kita udah hak, ya kan? Setelah hak adalah kewajiban. Apa sih yang harus kita lakukan? Coba yang sebelah sana. Belajar giat. Anak harus belajar dengan rajin di rumah. Terus, kewajibannya apa lagi? Anak membantu orang tua dengan pekerjaan rumah, menjaga harmonisasi, Ya? berbuat baik dengan keluarga, Ya, pintar. menghormati orang tua, harus menghormati dan mencintai orang tua. Ya, sekarang kamu ingat-ingat nih, oh iya kewajiban aku apa nih? Aku harus belajar giat. Ya, setelah belajar giat, kewajiban aku apa lagi? Membantu orang tua. Oh, aku udah nih, udah belajar giat, bantu orang tua. Lalu apa lagi? Menjaga keharmonisan. Apa sih artinya menjaga keharmonisan itu? Ayo, siapa yang tahu? Jangan diam, siapa yang tahu? Menjaga keharmonisan itu apa artinya? Kan udah ada tuh. Anak menjaga hubungan baik dengan keluarga. Jadi keharmonisan itu kita tidak bertengkar, kita tidak berkelahi sama kakak, sama adik, ya, atau adik juga ke kakak, tidak boleh bertengkar. Lalu menghormati orang tua, anak menghormati ya orang tua di rumah. Ada nenek kita hormati, ada kakek, ada tante. Nah, ini adalah hak anak di belajar dengan nyaman. Nih ya, adalah hak belajar. Setiap anak berhak belajar dengan nyaman. Ya, kalau kelas kita kotor, kita nyaman atau tidak? Tidak. Bagaimana caranya kelas kita kotor menjadi bersih? Siapa yang membersihkannya? Ya, seluruh warga sekolah. Kita harus bersih ini. Dengan apa sih? Membuat ya piket, tugas piket. Jadi kita membersihkan secara gotong royong atau bersama-sama, tapi dengan bergantian. Oke? Jadi belajarnya nyaman, belajarnya enak karena kelasnya bersih. Hak memanfaatkan fasilitas, anak dapat menggunakan fasilitas sekolah dengan baik. Di sekolah kita fasilitasnya sudah baik atau belum? Baik. Toiletnya bersih atau tidak? Bersih. Kelasnya bersih. Di lapangan? Ya. Ada nggak sih kelas kita perpustakaan juga, tempat buku-buku? Ada yang di pojok ya. Jadi kalau kita mau baca juga kita bisa mendapatkan fasilitas tersebut. Lalu hak penilaian adil. Setiap anak berhak dinilai secara adil. Misalnya kalau dia betul semuanya, misalnya betul 10, tapi Bu Dini nilainya cuma 50. Itu adil atau tidak adil? Tidak adil. Apa yang kamu lakukan kalau Bu Dini cuma nilainya 50, tapi kamu harusnya betul semua? Coba Aira. Memberitahu Bu Dini apa? Ya, jadi kita harus bertanya dengan baik ke ibu guru. Bu, ini kenapa? Kok saya dapatnya 50, sedangkan saya betul semua. Ya, tepuk tangan buat Aira. Kalian udah bisa ya? Udah bisa mengingat? Sudah bisa? Oke, sebut kalau Bu Dini bilang, sebutkan
Contoh hak di sekolah. Hak belajar. Hak memanfaatkan fasilitas. Hak penilaian adil. Hak bertanya. Ya, jadi nanti kamu ingetin ini nih, ada hak belajar, ada hak memanfaatkan fasilitas, ada hak penilaian adil, ada juga hak bertanya. Kita boleh kok bertanya, tidak boleh takut bertanya, ya. Nggak usah malu-malu, namanya lagi belajar nggak apa-apa. Oke, silakan. Ada apa nih? Gambar apa nih ceritanya? Yang di depan? Kewajiban anak di ya, kewajiban anak di sekolah. Yang bagian meja tengah deh. Silakan disebutkan kewajiban anak di sekolah apa? Ininya nggak usah sayang. Ininya nggak usah. Poin utamanya apa? Tepat waktu datang ke sekolah, menjaga kebersihan, hormati teman, selesaikan tugas. Bu Dini ada permainan. Siapa yang mau bermain? Siapa yang mau bermain? Bu Dini nanti ada permainan kartu, ya. Caranya gimana sih Bu? Nanti Bu Dini kasih tahu nih cara-caranya, ya. Bagaimana sih Bu cara memain? Oke. Tapi sebelum kita bermain, ya, sebelum kita bermain, coba Bu Dini mau kamu diskusi, ya, diskusi tentang hak dan kewajiban, ya. Tapi diskusinya itu enggak sekarang, diskusinya nanti. Kalau yang sekarang, Bu Dini pengen kamu tulis arti hak dan kewajiban itu apa yang kamu tahu, ya. Masing-masing ya, tulis masing-masing bisa. Oke, nanti Bu Dini pengen tahu nih siapa yang sudah paham dan siapa juga yang belum. Oke, sekarang silakan tulis masing-masing dulu. Hak itu apa? Kewajiban itu apa? Ya, dan kalian sebutkan hak di rumah serta hak di sekolah, kewajiban di rumah dan juga kewajiban di sekolah. Oke, silakan ditulis di buku kalian. Buka. Oke, alhamdulillah nih kalian berarti sudah pada paham. Ada yang belum paham atau tidak? Siapa yang belum paham? Cara permainannya gimana Bu? Nanti kita bermainnya itu tentang kartu, ya, permainan kartu. Nah, di sini ada beberapa poin, ya. Poin-poinnya apa saja? Nanti ada bacaan di sini. Hormat dan taat pada orang tua, ya. Nah, itu hak atau kewajiban. Dimulai dari Salvino, coba. Tepuk tangan dong teman-teman buat Salvino. Biar Salvinonya semangat. Salvino semangat gak? Semangat. Yo, yang mana hak, yang mana kewajiban? Coba. Kalau nggak nyampe nanti Bu Dini bantu. Sini. Mendapat perlindungan. Yang mana? 3. Sini. Benar atau tidak teman-teman? Yang hak adalah mendapat perlindungan. Benar atau tidak? Oke. Yang kewajiban menyayangi semua anggota keluarga. Tepuk tangan buat Salvino. Secara kelompok. Ya, jadi Bu Dini pengen, nah ini aja. Ini kelompoknya udah, tidak usah berubah, tidak apa-apa. Nanti ini kelompok 1, yang ini di tengah-tengah kelompok 2, dan yang di paling pinggir kelompok 3, ya. Kalian berdiskusi boleh dan sambil mengerjakan tugas. Sudah siap belum? Oke, siap untuk mengerjakan tugas? Ada yang mau ditanyain gak nih?
Siapa yang mau bertanya sebelum Bu Dini kasih tugasnya? Kenapa Aira? Coba teman-teman, Aira bertanya, menyayangi anggota keluarga termasuk hak atau kewajiban? Jawabannya adalah kewajiban. Kita wajib menyayangi anggota keluarga. Udah ini bagikan satu-satu, nanti kalian tulis ya nama kelompoknya. Boleh dikerjakan, silakan dikerjakan bersama-sama. Bisa. Nama kelompoknya jangan lupa ditulis. Yuk, duduk yang rapi. Kalau kau suka hati, duduk rapi. Oke. Mana rapimu? Ini rapiku. Oke. Yuk, udah ya. Sekarang Bu Dini mau tahu kalian mempresentasikan apa yang sudah kalian buat dan kalian tulis ya. Nih ya, teman-teman, coba perhatikan. Ini teman kita maju ke depan untuk mempresentasikan hasil yang dia buat. Oke? Bisa diperhatikan tidak? Oke, perkenalkan diri Citra, dari kelompok mana, baru nanti Citra bacain. Oke? Dijawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anggotanya siapa saja? Nama kelompok. Rina, Citra, aku. Ya. Sebagai anggota keluarga, 1. Membantu anggota keluarga. 2. Saling Yang kencang suaranya sayang. sama anggota keluarga. Hak sebagai anggota keluarga. 1. Mendapatkan makanan yang bergizi. Kewajiban sebagai warga sekolah. 1. Datang ke sekolah tepat waktu. Hak sebagai warga sekolah. Mendapatkan nilai yang adil. Ya, betul tidak teman-teman? Ya, tepuk tangan buat Citra dan ya, tepuk tangan buat Citra dan kelompok 1 ya. Ternyata kelompok 1 hebat-hebat tidak? Hebat-hebat. Nah, kita sekarang ke refleksi. Apa ini bacanya? Refleksi. Kan kamu udah belajar hak dan kewajiban di sekolah. Perasaan kamu apa? Senang. Dari yang tadinya kamu tidak tahu menjadi tahu. Dari yang tadinya tidak bisa menjadi bisa. Dari yang tadinya tidak paham menjadi paham. Sekarang jadi kamu tahu antara hak dan kewajiban sama atau beda? Ya, berbeda. Apa yang kamu rasakan selain senang? Gembira, senang, apa lagi? Mendapatkan? Ya, mendapatkan ilmu baru. Tepuk tangan dong. Ya Allah. Lanjut, Bu Dini ini ada rangkuman. Ya, rangkuman setiap anak punya hak dan kewajiban. Ya, ini kamu yang di sekolah loh. Kalau anak-anak di jalanan yang tidak punya rumah, sebenarnya dia masih gak punya hak dan kewajiban? Masih. Karena dia adalah manusia. Dia anak-anak, dia berhak mendapatkan hak. Dan dia juga wajib menjalankan kewajiban dia. Ya. Jadi, itu tadi pembahasan dari Bu Dini. Ya. Sekarang kita sudah di akhir pelajaran ya, karena kalian sudah senang, Bu Dini juga alhamdulillah sudah senang. Oke, jadi apa yang Bu Dini kasih ke kamu, mudah-mudahan kamu terima dengan baik. Yuk, kita beres-beresin bukunya, kita masukkan. Sampai jumpa di hari esok. Yuk, udah dirapikan, duduk yang rapi. Ketua kelas silakan pimpin doa. Oke, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk semangatnya. Bu Dini ucapkan terima kasih.